Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 3 tema 2 subtema 1 tentang dongeng. Nah, sebelum belajar jangan lupa anak ibu baca doanya terlebih dahulu ya. Nah, anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum belajar, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi dongeng. Setelah belajar, siswa mampu membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian, siswa bisa menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan. Nah, anak-anak ibu yang hebat di rumah pasti suka kan dengar dongeng atau membaca dongeng. Nah, apakah anak-anak ibu pernah membaca dongeng? Ya, sebelum kita lanjut, apa ya dongeng itu sebenarnya? Nah, anak ibu perhatikan, dongeng adalah suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, anak ibu, ada lagi hal-hal yang terkandung dalam sebuah dongeng disebut unsur intrinsik dongeng. Di antaranya adalah tema. Tema itu merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Kemudian latar menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh ini terbagi 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis yang mendukung cerita. Pemainnya baik. Kemudian tokoh antagonis sebagai penentang cerita, pemainnya jahat. Kemudian yang ketiga, tokoh tritagonis sebagai tokoh pembantu. Nah, penokohan yaitu watak atau karakternya. Kemudian yang terakhir amanat. Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis ke pembaca. Yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng adalah yang pertama adalah lafal, pengucapan kata, jadi harus jelas ya. Kemudian yang kedua adalah intonasi suara, tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi, penghayatan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Tanda koma maka berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian tanda titik maka harus berhenti dan mulai kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak ibu di rumah, apakah penasaran dengan dongeng apa yang kita baca hari ini? Iya. Dongeng yang akan kita baca berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Pohon apel berkata, "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" Pohon apel pun berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu.
Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak ibu yang soleh dan solehah, itulah tadi dongeng pohon apel yang tulus. Sekarang kita bahas unsur intrinsik yang ada di dalamnya ya. Nah, yang pertama temanya tadi adalah persahabatan. Kemudian latarnya yaitu di sekitar pohon. Dan tokohnya ada dua ya, sebuah pohon apel besar dan seorang anak laki-laki. Kemudian penokohannya, pohon apel baik hati dan suka menolong. Anak laki-laki itu egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, namun dia setia. Amanat atau pesan moralnya adalah pohon apel itu ibarat orang tua kita saat masih kecil. Kita selalu bermain dengan mereka, lalu kita meninggalkan mereka ketika beranjak dewasa, dan akan kembali ketika kita merasa kesulitan. Dan orang tua seakan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Mereka selalu saja memberikan apapun untuk kebahagiaan kita. Maka kita berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sampai kita mengecewakannya. Secara garis besarnya, kita harus berbuat baik kepada siapapun, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin atas pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu memahaminya. Dan sekarang ibu akan memberikan tugas, ada 5 soal. Yang pertama adalah siapa teman pohon apel, kemudian apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih. Kelima adalah apa pesan yang terdapat pada dongeng pohon apel yang tulus. Nah, silakan anak ibu tulis di bukunya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berterima kasih kepada mama papanya yang telah membimbing anak ibu belajar di rumah. Ibu akhiri dengan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.